Halo adik-adik kelas 5, kita membahas mengenai bab 2 kecepatan dan debit. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu ini. Yang pertama itu menjelaskan dan menyelesaikan masalah perbandingan dua besaran yang berbeda, baik itu kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, perbandingan volume dan waktu. Pertama itu kita masuk ke operasi hitung satuan waktu. Adik-adik, ini adalah hubungan antar satuan waktu. Nah, ini adalah satuan waktu yang perlu adik-adik ingat lagi, dimana di pembelajaran sebelumnya baik itu di kelas 3, di kelas 4 adik-adik sudah mempelajarinya ya. Di sini hanya mengingatkan saja, satu hari itu 24 jam, 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik, dan 1 jam itu 3600 detik, dan seperempat jam itu 15 menit, dan 1/2 jam itu 30 menit. Nah, kita masuk ke contoh soal. Misalnya adik-adik 3/4 jam itu dia minta ubah ke jam dan menit. Nah, yang perlu diubah itu adalah 3/4 jam. Nah, 3/4 jam itu untuk diubah ke menit yaitu 3/4 dikali 60 menit. Jadi 3/4 jam itu sama dengan 45 menit. Jadi 3/4 jam sama dengan 3 jam 45 menit. Nah, di pembelajaran adik yang sebenarnya contoh soalnya seperti ini. Nah, ini dia hanya 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 5 jam 40 menit 35 detik. Nah, adik-adik yang perlu diperhatikan di penyelesaiannya itu ini, kita harus membuat dulu yang sejajar ya, detik dengan detik, menit dengan menit, lalu jam dengan jam. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kita tambahkan saja 30 detik ditambah 35 detik itu hasilnya 65 detik. Lalu 45 menit ditambah 40 menit itu hasilnya 85 menit. Kemudian 2 jam ditambah 5 jam itu hasilnya 7 jam. Nah, adik-adik, nah di sini kan sudah ada yang melebihin ya. Contohnya 65 detik ini kan sudah lebih dari 1 menit. Kemudian 85 menit ini sudah melebihi 1 jam. Nah, disinilah kita gunakan dengan teknik menyimpan ya, dimana awalnya 65 detik ini kita ubah ke menit, dimana 1 menit itu 60 detik. Jadi kita ubah dianya, 65 detik ini adalah 1 menit 5 detik ya, dan 25 menit dan 85 menit ini adalah 1 jam 25 menit, dimana 85 menit itu sudah melebihi 1 jam, maka diubah menjadi 1 jam 25 menit. Lalu 7 jamnya tetap. Nah, adik-adik, nah di sini kan sudah ada menit. Jadi menit ini kita tambahkan kemari. Jadi 1 menit ini kita tambahkan ke 25 menit, itu hasilnya 26 menit. Kemudian 1 jam ini kita tambahkan ke 7 jam, itu hasilnya 8 jam. Pahamnya adik-adik dengan teknik menyimpan? Baik, kita kecepatan ya. Nah, kecepatan yaitu kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Kemudian jarak tempuh itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat. Nah, adik-adik, di sini ada hubungan antar satuan panjang. Nah, ini hanya mengingatkan kembali, dimana di pembelajaran sebelumnya juga sudah belajar, yaitu hubungan antar satuan panjang, dimana ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter ya. Dan diingat lagi, jika dia naik 1 tangga maka dibagi dengan 10, dan jika dia turun 1 tangga dikali dengan 10. Rumus kecepatan yaitu kecepatan itu sama dengan jarak yang ditempuh per waktu yang ditempuh. Nah, adik-adik, di sini kakak akan coba buat rumus segitiganya biar adik-adik gampang mengingatnya. Nah, kita misalkan saja si jarak itu adalah S, kemudian waktu tempuh itu adalah T ya. Maka kita buat di rumus segitiganya seperti ini. Untuk mencari V itu yaitu S per T ya, ini kali ya. Jadi untuk mencari V itu S per T. Nah, untuk mencari S maka P kali
T ya, P kali T. Dan untuk mencari T, maka S per P, S per P ya. Diingat jarak itu S, kemudian waktu itu T. Paham ya adik-adik? Ini adalah rumus segitiganya, nanti adik-adik boleh mengingatnya kembali. Baik, kita lanjut lagi. Contoh satuan kecepatan yaitu kilometer per jam, meter per detik, dan sentimeter per detik. Satuan kecepatan dapat diubah menjadi bentuk lain. Baik, kita masuk ke contoh soal. Misalnya seperti ini. 1 km itu dia minta ubah ke meter per detik. Nah adik-adik, yang perlu dilihat itu 1 km per jam itu sama dengan 1 km per 1 jam. Bentuknya seperti ini ya. Lalu kilometer ini kita ubah ke meter ya. 1 km itu sama dengan 1000 meter. Lalu 1 jam itu kita ubah ke detik, itu 1 jam sama dengan 3600. Jadi bentuknya seperti ini, 1000 meter per 3600 detik. Maka 1000 dibagi 3600 itu hasilnya 5/18 ya, 5/18 meter per detik. Kemudian jika dibagikan 5/18 itu sama dengan 0,28 meter per detik ya. Paham ya adik-adik ya dari mana jalannya? Baik, kita lanjut lagi. 1 meter per detik ini diubah ke kilometer per jam. Nah, dimana 1 meter itu diubah ke kilometer. Jadi oke, kita bersihkan dulu. 1 meter ini kan sama dengan 1/1000 kilometer. Lalu 1 detik ini sama dengan 1/3600 jam ya. Jadi bentuknya seperti ini, 1/1000 per 1/3600 atau 1/1000. Nah ini dianya, 1/1000 dibagi 1/3600. Nah ini sebenarnya bentuknya. Nah diingat, kalau bagi-bagi dalam bentuk pecahan kan jadi kali, maka kita balik dengan syarat dibalik ya. Maka 1/1000 dikali, nah ini kita balik, yang 1/3600 kita balik menjadi 3600 per 1. Nah si 1 ini sama-sama kita bagi 1 atau kita sederhanakan, habis ya, tinggal 1 sama-sama 1. Kemudian ini sama-sama kita bagi 100. Nah tinggallah nanti sisanya 36/10. Jadi 36/10 itu kan 3,6 ya. 36/10 itu 3,6, maka hasilnya 3,6 km per jam. Paham ya adik-adik ya? Baik, kita lanjut lagi. Masuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nah contoh, Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Nah adik-adik, yang perlu kita perhatikan di sini yaitu jaraknya 30 km, kemudian dianya Pak Arifnya tiba dianya di kantornya jam 7.30. Nah cara menyelesaikannya seperti ini. Nah waktu tempuh yaitu waktu tiba dengan waktu berangkat ya. Dia tiba 7.30 dan dia berangkat jam 7. Jadi di perjalanan dia hanya 30 menit ya. Jadi di perjalanan dia 30 menit. Jadi ini adalah waktunya, maka ini T ya, waktu tempuh. Kemudian yang ditanyakan kecepatan rata-rata, maka kecepatan itu rumusnya tadi jarak yang ditempuh per waktu yang ditempuh. Jaraknya itu kan 30 km. Ini dianya, 30 km nih. Kemudian dibagi waktu yang ditempuh. Waktu yang ditempuhnya itu kan 30 menit ya. Dia berangkat jam 7 sampai di kantor 7.30, berarti lama dia di perjalanan itu 30 menit. Nah ini dianya. Jadi bentuknya itu 30 km dibagi 30 menit atau 30 km per 30 menit. Nah adik-adik, dia akan tanya kecepatan dengan bentuk kilometer per jam. Nah kilometer ini kan sudah tetap ya, jadi tidak perlu kita ubah lagi.
Nah, kilometer ini sudah tetap, tidak perlu kita ubah lagi. Ini 30 menit ini kita ubah ke jam ya, karena dia tanya jam. Jadi ini jam. Jadi 30 menit itu sama dengan 1/2 jam ya. 1/2 jam. Jadi dia hanya bentuknya 30 per 1/2. Nah, per itu artinya bagi. Jadi bagi 1/2. Jadi bagi-bagi dalam bentuk pecahan akan menjadi kali, yaitu 30 kali 2/1. Maka 30 kali 2 itu 60 per 1. 60 per 1 itu 60. Maka hasilnya 60 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif yaitu 60 km per jam. Pahamnya adik-adik ya. Sekarang kita masuk ke debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu, di mana volume itu adalah banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Kemudian ini adalah hubungan antara satuan volume, di mana ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini adalah pangkat 3 ya adik-adik ya. Diperhatikan, ini adalah pangkat 3 karena volume itu adalah kubik. Jadi adik-adik harus diingat. Jadi jika dia naik, maka dia akan dibagi dengan 1000. Jika dia turun akan dikali dengan 1000. Adapun tuan yang lain untuk volume yaitu kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter ya. Jadi ini adalah satuan volume juga. Baik, kita lanjut lagi. Untuk mencari rumus debit yaitu volume per waktu ya. Ingat, volume per waktu. Maka ini dapat kita lambangkan seperti ini. D sama dengan, kita lambangkan saja debit itu D. D sama dengan P per T. Jadi adik-adik dapat kita buat lagi, ini menjadi rumus segitiga ajaibnya ya. Dimana yang di atas itu adalah si V, si volume ya. Kemudian di sini si D atau debit dan si T. Nanti kalau ditanya debit itu P per T. Kemudian untuk jika ditanya dia V, berarti debit kali waktu. Kemudian jika dia ditanya waktu, berarti volume per debit ya. Paham ya adik-adik ya? Baik, kita lanjut lagi. Dari gambar diperoleh bahwa pada saat pengisian air dalam ember menggunakan keran, semakin banyak volume air yang mengalir dari keran, semakin cepat waktu pengisiannya. Contoh satuan kecepatan yaitu liter per detik, sentimeter per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Satuan debit juga dapat diubah menjadi bentuk lain. Misalnya 1 liter per detik itu diubah menjadi liter per jam. Nah, 1 liter ini diubah ke liter, tetap ya. Maka dia tetap. Kemudian detik ini diubah ke jam. Diingat 1 detik itu adalah 1/3600 jam. Jadi bentuknya itu 1 dibagi 1/3600. 1 dibagi 3000, 1/3600. Nah, ini kan bentuk bagi-bagi dalam bentuk pecahan, maka akan berubah menjadi kali dengan syarat dibalik, yaitu 1 dikali 3600 per 1. Jadi tidak perlu ditulis per satunya ya. Maka 1 kali 3600 itu 3600 liter per jam. Paham ya adik-adik ya? Sekarang kita masuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Contohnya, sebuah pintu bendungan mengalir air sebanyak 1200 desimeter kubik dalam waktu 3 detik. Lalu berapa debit air pada pintu bendungan tersebut? Nah, adik-adik dia tanyakan di sini debit ya. Yang pertama itu sudah diketahui volume dan waktunya. Maka kita buat dulu rumusnya. Debit itu rumusnya volume per waktu. Lalu volumenya berapa? Yaitu 1200 desimeter kubik. Kemudian waktunya berapa? Yaitu 3 detik. Nah, ini detik ya, bukan jam ya. Jadi debitnya itu kita tinggal bagikan saja. 1200 desimeter kubik per 3 detik itu sama dengan 400 desimeter kubik per detik ya. Ini per detik ya, bukan per jam ya.
Jadi debit air pada pintu bendungan tersebut adalah 400 desimeter per detik. Paham ya adik-adik sampai sini? Nah, jika adik-adik masih bingung, silakan nanti cantumkan di komentar. Baiklah, pembelajaran kita sampai sini. Selamat berjumpa kembali di materi berikutnya.